Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 17 Desember 2021 dengan episode Inggris Galak. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 188k menjadi 206k. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 1999k menjadi 1845k. Kemudian ada dari US Housing Starts yang naik dari sebelumnya 1502k menjadi 1679k, sementara month on month naik dari sebelumnya minus 3,1% menjadi 11,8%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP yang menganggarkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 11 triliun rupiah pada tahun 2022 dari equiplus.info. Kemudian ada dari PT Pinago Utama Tbk atau PNGO yang membukukan penjualan hingga kuartal ketiga 2021 tumbuh 55,02% menjadi 1,54 triliun rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Itamara Nuraya Tbk atau IRA yang fokus melanjutkan proses akuisisi OneCheck Indonesia dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, IHSG ditutup melemah 31 poin atau 0,47% menjadi 6.594. Sektor konsumen cyclicals, industrial, properties and real estate, consumer non-cyclicals, basic materials, energi, infrastruktur, financials bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih sebesar 735 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari ECB Smooth. Setelah sebelumnya kita mendengarkan arisan The Fed yang menyita perhatian banyak orang serta pelaku pasar pastinya, kali ini kita akan mendengarkan arisan dari Bank Sentral Eropa yang dimana mereka sepakat untuk melakukan pembelian obligasi kembali selama 6 bulan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar lagi bagi perekonomian untuk pulih dan memberikan titik keluar yang aman bagi perekonomian setelah pandemi. Lagarde sendiri telah memproyeksikan rebound ekonomi yang kuat diimbangi dengan inflasi yang lebih cepat pada tahun depan. Omikron menjadi salah satu alasan terkuat bagi Bank Sentral Eropa untuk kembali menambah rentang waktu stimulusnya, padahal stimulus tersebut berakhir pada bulan Maret 2022. Bank Sentral Eropa mengatakan bahwa ancaman terus berkembang dari Omikron, sehingga hal inilah yang membuat Bank Sentral Eropa berjanji untuk tidak melakukan masa transisi secara kasar, melainkan harus halus dan mulus. Kemajuan pemulihan ekonomi yang kuat dan menuju target inflasi jangka menengah memberikan kesempatan kepada Bank Sentral untuk terus melakukan pengurangan stimulus langkah demi langkah. Namun Lagarde mengingatkan bahwa inflasi diproyeksikan masih akan tetap tinggi dalam jangka waktu menengah, namun diperkirakan akan turun dalam waktu dekat yang berpotensi sangat besar akan terjadi pada tahun 2022 mendatang. Program pembelian aset telah diperjuangkan untuk berada di kisaran 40 miliar euro per bulan dan akan berkurang menjadi 30 miliar euro dan kembali turun menjadi 20 miliar euro pada bulan Oktober. Para pejabat Bank Sentral Eropa telah mengubah aturan reinvestasi pada PEPP sehingga menjadikannya lebih mudah dalam memberikan dukungan atau stimulus ketika gejolak terjadi di pasar keuangan. Namun pelaku pasar dan investor melihat ada kesempatan bagi Bank Sentral Eropa untuk menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 10 BPS pertama pada tahun 2023 mendatang. Sejauh ini keputusan Bank Sentral Eropa merupakan sebuah pengakuan terhadap inflasi sehingga harus menciptakan sebuah kebijakan moneter yang tepat dalam menghadapi inflasi di mana inflasi kali ini begitu cepat sejak mata uang tunggal diciptakan. Situasi dan kondisi saat ini memberikan ketidakpastian yang mengalami peningkatan akibat Omikron yang dimana telah berhasil menghentikan pertumbuhan ekonomi di Jerman. Presiden Bank Sentral Eropa sejauh ini telah memberikan proyeksi ekonomi terbarunya yang dimana mereka menaruh inflasi di atas target 2% untuk tahun 2022 mendatang dengan tingkat rata-rata 3,2%. Pejabat Bank Sentral kemudian melihat pertumbuhan inflasi akan mengalami penurunan karena harga mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 1,8% setiap tahunnya. Lagarde menyampaikan bahwa fleksibilitas akan tetap menjadi elemen kebijakan moneter setiap kali ada ancaman terhadap transmisi kebijakan moneter yang dimana membahayakan pencapaian stabilitas harga.
Pembelian obligasi di bawah PEPP juga dapat dilanjutkan jika diperlukan untuk melawan guncangan terkait dengan pandemi. Saat ini pandangan kami terkait dengan sikap Bank Sentral Eropa menurut kami sudah tepat karena inflasi meskipun saat ini berada pada tingkat kecepatan yang lebih cepat dari biasanya, namun inflasi masih dikatakan lebih terkendali dibandingkan inflasi di Amerika. Hal ini yang membuat Bank Sentral Eropa masih menggunakan kata-kata inflasi hanyalah sementara. Apalagi kalau kita lihat IHS Markit di Jerman sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa inflasi di Jerman mungkin sudah mencapai puncaknya sehingga perekonomian di negara Eropa tersebut mulai terlihat stagnasi pada bulan Desember ini. Akomodasi secara moneter tentu masih diperlukan agar inflasi tetap stabil pada target inflasi 2% dalam jangka waktu menengah. Dari sisi Bank Sentral Eropa, kami lihat masih sangat fleksibel dalam melihat pergerakan pasar. Gubernur Bank Sentral Inggris Andrew Bailey mengatakan bahwa prospek inflasi terlihat lebih persisten, sehingga hal inilah yang membuat Bank Sentral Inggris harus mengambil keputusan untuk menaikkan tingkat suku bunga sebesar 15 BPS menjadi 0,25%. Bailey mengatakan bahwa Bank Sentral Inggris melihat bukti dari pasar tenaga kerja yang sangat ketat, ditambah lagi dengan kehadiran inflasi yang tidak kunjung turun, sehingga membuat Bank Sentral Inggris yakin bahwa inilah saatnya. Nah, kenaikan tingkat suku bunga Bank Sentral Inggris ini diproyeksikan akan kembali mengalami kenaikan pada bulan Februari sebesar 25 BPS, kembali dengan tingkat probabilitas sebesar 80%. Yang kami apresiasi adalah Bank Sentral Inggris melakukan hal tersebut di tengah-tengah kehadiran Omicron yang memberikan signal bahwa ketidakpastian masih menyelimuti di pasar. Sebetulnya masih banyak kisah bank sentral yang ingin kami ceritakan, cuma sayang kertas memisahkan kita. Tapi jangan khawatir, pekan depan edisi arisan bank sentral dari berbagai belahan dunia ya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari The Fed plus Omicron sama dengan B aja. Pergerakan pasar saham Asia merespon positif kebijakan Fed yang melihat perekonomian lebih baik pada tahun depan di tengah ketidakpastian dari pemulihan pandemi. Hal tersebut tentu menjadi perhatian di mana Fed melihat adanya potensi kenaikan suku bunga secara 3 kali pada tahun depan, di mana suku bunga akan merespon kenaikan dari inflasi Amerika yang cukup tinggi saat ini. Mengacu pada data historis selama 10 tahun terakhir, posisi suku bunga Amerika selalu berada di bawah inflasi dan baru berada di atas inflasi pada kuartal 2 2017 hingga kuartal 1 2020. Sehingga kami melihat apabila kenaikan suku bunga acuan Amerika mencapai 3 kali pada tahun depan, hal tersebut masih dalam kondisi yang dapat ditoleransi oleh pelaku pasar, mengingat saat ini inflasi Amerika berada pada 6,8%, sedangkan suku bunga acuan Amerika masih berada di 0,25%. Pertemuan RDG Bank Indonesia pada tanggal 16 Desember 2021 memberikan sebuah pandangan bahwa Bank Indonesia masih merasakan kekhawatiran dari ketidakpastian dalam pasar keuangan global. Pemulihan ekonomi negara maju dinilai dapat memberikan konsekuensi dalam pengurangan stimulus dan juga kenaikan suku bunga acuan menjadi tantangan pada pasar keuangan ke depan. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan 7 DRRR pada 3,5%, suku bunga pinjaman 4,25%, dan suku bunga simpanan 2,75%. Bank Indonesia melihat pertumbuhan ekonomi global pada tahun depan berpotensi mencapai 4,4%. Optimisme terhadap pemulihan tersebut didukung oleh pemulihan di negara maju seperti Amerika, Cina, Jepang, serta kawasan Eropa. Faktor positif lainnya adalah kenaikan volume perdagangan dan tingginya harga komoditas internasional, di mana Indonesia menjadi bagian yang mendapat momentum kenaikan ekspor pada tahun depan. Tapi kami cukup kecewa karena Bank Indonesia sendiri tidak memberikan sebuah pandangan khusus terkait dengan rencana kenaikan tingkat suku bunga The Fed sebanyak 3 kali pada tahun depan. Pelaku pasar dan investor justru menurut kami membutuhkan hal tersebut sebagai bagian dari persiapan dalam menghadapi rencana kenaikan tingkat suku bunga The Fed. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.525 hingga 6.660. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Arto, kemudian yang kedua ada dari ICBP, dan yang ketiga ada dari Excel. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Bird atau PT Bluebird Tbk yang di tahun 2022 bakal menganggarkan belanja modal alias capital expenditure sekitar 1,2 triliun rupiah. Capex tersebut direncanakan dialokasikan untuk membeli sekitar 5.000 unit armada baru. Pembelian armada baru tersebut tentunya untuk mendukung armada yang sudah ada. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1.900 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Kemudian yang kedua ada dari Silo atau PT Siloam International Hospitals Tbk yang mendorong transformasi digital juga berperan penting dalam pertumbuhan kinerja perusahaan. Transformasi yang dilakukan oleh manajemen tentunya menunjukkan komitmen pada industri kesehatan.
Hal ini mencerminkan ekspansi perusahaan melalui transformasi digital merupakan bagian strategi perusahaan untuk penetrasi pasar. Untuk mendukung tersebut, di mana transformasi tersebut digital juga berperan penting dalam pertumbuhan kinerja perusahaan, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 10.000 dan tingkat probabilitas sebesar 63%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 11.600 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk market review kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.